Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di hari ketiga di bulan Mei ya, tanggal 3 Mei, tapi harinya hari Selasa ini ya. Dan Nah, hari ini hari Rabu, hari Mas Erso. Rabu, hari ketiga juga ya, hari ketiga dan tanggalnya juga tanggal ketiga ya, hari Rabu. Oke, ini terlalu cepat waktu berlalu. Seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol tentang membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Masih terus bersama saya Hetsbun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat hari ini. Karena sebetulnya banyak berita ya Mas Erso, tapi kita pilih beberapa saja. Apa saja itu Yes. Mas Erso? Oke, kita mungkin ada beberapa yang kita update, tapi mungkin nggak akan kita bahas panjang gitu ya. Tentu saja kalau dari sisi politik yang paling ditunggu-tunggu banyak orang itu adalah pertemuan 6 partai politik dikumpulkan ketua umum partai politik dikumpulkan oleh Pak Jokowi di istana, katanya itu Lebaran atau ini mungkin seperti yang janji dari Pak Zulkifli Hasan waktu ketemu dulu ngopi-ngopi gitu katanya ya. Kalau ngopi-ngopi nggak di istana dong, di beranda istana atau di mana gitu ya. Kalau ngopi-ngopi Ya. tadi malam di istana. Dan dari 7 partai pengusung pemerintah, pendukung pemerintah itu satu yang tidak diundang, itu adalah Nasdem ya. Sudah dianggap Nasdem ini ada di dalam tapi ada di dalam tapi tidak di dalam gitu ya. Gitu ya. Kan biasanya orang tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana. Nah, kalau kalau Nasdem sudah dianggap ya udahlah pokoknya nggak dihitung lah gitu ya kira-kira karena dia kan yang mengendorse Anies Baswedan. Nah, orang menduga-duga apa sebenarnya apakah itu bicara seperti apa seperti dikatakan oleh Romi Hurmuzi. Nah, ini saya menarik ini teman kita yang satu ini yang mantan narapidana koruptor ini sekarang paling aktif dan paling banyak dibuat di media massa ya Mbak ya, di media online, dan Ya. kebetulan dia pintar memang milih angle-angle beritanya, jadi selalu dikutip oleh media yang Jadi meroket ya namanya. oke, yang dia bilang bahwa ada pertemuan itu akan membicarakan soal pencapresan Ganjar berpasangan dengan Prabowo. Itu kan maunya dialah itu kelihatannya karena kan dia dari P3 gitu ya. Ya. Tapi tadi malam kata-kata Pak Prabowo itu tidak ada soal pembicaraan politik, tapi soal ekonomi hanya halal bihalal. Meskipun menurut saya itu tidak pasti ada pembicaraan politik atau setidaknya Ya. sinyal politik. Dengan Ibu Mega datang ke istana saja itu kan juga menarik ya. Kalau kalau tadi malam Ibu Mega tidak hadir, seperti pertemuan waktu membutuhkan koalisi besar itu mungkin nuansa politiknya menjadi sangat sangat kental gitu. Tapi ketika Ibu Mega hadir, ini mungkin ya benar tidak terlampau lalu banget pembicaraan politik tidak fokus karena bagaimanapun posisi Pak Jokowi tidak bisa melit Ibu Mega ya. Selalu ya kalau Betul. kalau ada pembicaraan politik itu justru Pak Jokowi yang akan dipanggil oleh Ibu Mega, bukan sebaliknya. Ibu Megawati diundang Pak Jokowi, kan kira-kira gitu ya Mbak ya. Itu pertemuan tadi malam Ya. yang sebenarnya kita tunggu-tunggu juga gitu. Kemudian ada peristiwa juga di Sumatera Utara yang kita tahu ya, AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi Akhiruddin itu apa sih dia kepala pokoknya di Di narkoba, di narkoba ya, pokoknya Ya. narkoba Polda Sumatera Utara itu di PTDH, pemberian tidak dengan hormat, alias dipecat dari Ya. kepolisian karena satu ya apa ya ini karena dia secara kode etik dia sudah melakukan pelanggaran ya Mbak ya, membiarkan Betul. anaknya waktu itu melakukan kekerasan terhadap Ken Admiral, dan kemudian belakangan dia juga bukan hanya PTDH kelihatannya akan terancam hukuman pidana di persoalan penerima gratifikasi gudang solar dan juga TPPU ya Mbak, Iya, betul. itu saya kira peristiwa yang menarik. Terus ada juga ini foto ini Mbak. Nah, ini foto ini pasti rame nih besok. Kemarin nggak muncul nih fotonya Ketua Umum Partai Buruh yang sekaligus Ketua KSPI kalau ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu Said Iqbal itu ternyata cium tangan Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini saya kira ini kasihan benar teman-teman buruh yang udah teriak-teriak ini berbulan-bulan ya menentang undang-undang Ciptaker gitu, tapi tiba-tiba kemudian ketua umumnya datang cium tangan, bukan hanya sekedar ini. Nah, ini kalau foto ini kan ini kelihatan ini apa ya? Ini sungkem ya, ini biasanya dilakukan ini ponakan-ponakan kita, anak kita, Iya, anak kita ya Mbak ya. iya, Itu iya, ya. iya, iya, Mas Hersu. Eh, kita jadi khusus ini untuk Pak Iqbal begitu ya. Said Ini Iqbal. Pak Said Iqbal, ini fotonya ini cukup mengejutkan ya Mas Hersu ya. Karena sebelumnya dia kan mengatakan bahwa
ada dua yang diundang begitu ya pada acara demo buruh tersebut, yaitu Pak Anies Baswedan begitu dan juga Pak Ganjar begitu. Terus dia mengatakan bahwa Pak Ganjar sudah menjawab, jadi tapi tidak bisa datang karena ada acara yang lain yang sangat urgent. Tapi kalau pada Pak Anies itu tidak ada tanggapan. Dia mengatakan demikian. Jadi tidak ada tanggapan sama sekali dari Pak Anies. Dan kemudian kemarin ternyata dia harus minta maaf kepada Pak Anies dan dia menyatakan minta maaf karena tim media dari Pak Anies mengatakan bahwa sama sekali tidak ada surat untuk Pak Anies begitu. Jadi sudah diperiksa begitu ya dan tidak ada surat tersebut. Dan akhirnya Pak Anies menghubungi Said Iqbal menanyakan tentang hal tersebut dan akhirnya dia mengakui dan dia mengatakan bahwa oh ya kebetulan saya memang sedang sakit sehingga saya tidak mengontrol bahwa surat itu sudah dikirim atau belum dan ternyata memang belum dikirim dan dia menyatakan minta maaf. Akhirnya cukup ramai ini di media sosial, ada yang mengatakan bahwa dia memfitnah Anies dan sebagainya. Jadi karena memang sempat kemudian Anies itu mendapatkan semacam caci maki begitu bahwa calon presiden yang tidak mau menjawab, terus kemudian sombong dan sebagainya, tidak mau bertemu dengan buruh dan sebagainya. Jadi kemudian ini Mas Ersu yang terjadi kemarin dan juga Said Iqbal kan mengatakan tidak, saya tidak bertemu, ada sanggahan dari dia bahwa dia menyatakan dirinya tidak bertemu dengan Pak Ganjar begitu. Mungkin itu berkaitan dengan dia tidak memakai baju Partai Buruh, dia tidak memakai baju KSPI begitu kan. Jadi artinya Said Iqbal sebagai pimpinan KSPI dan kemudian sebagai ketum Partai Buruh itu tidak bertemu, tapi dia bertemu secara pribadi begitu kan maksudnya. Dengan adanya bagaimana foto kita ini bisa membedakan itu gitu ya. Iya betul. Dan ternyata sekarang kalau kemarin kan foto yang beredar dia duduk satu meja, ya oke lah elkan gitu meskipun kelihatan Pak Ganjar di ujung meja, yang foto yang ini yang satu ini yang kelihatan sampingnya Pak Andi Gani, kemudian Pak Said Iqbal masih netral dan rupanya dia sengaja pakai baju yang tidak representatif buruh atau KSPI. Tapi kalau dia cium tangan, waduh, ini kan sikap personal banget kan gitu ya Mbak ya. Iya betul sekali itu memperlihatkan kalau kita misalnya kita cium tangan kepada orang tua atau kita cium tangan kepada orang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita, memperlihatkan penghormatan yang amat sangat gitu ya Mas Irsu. Walaupun sebenarnya nggak boleh. Kalau saya tidak akan mentolerir gitu, apalagi karena kita wartawan ya, kita biasa Iya, betul. Walaupun dengan presiden, dengan siapapun kita salaman ya biasa saja. Kecuali kalau presiden kita orang tua kita ya kita cium tangan. Rasanya saya nggak pernah deh ketemu presiden, ketemu jenderal-jenderal, ketemu menteri saya cium tangan tuh. Ini baru ketemu calon presiden ada udah cium tangan. Iya betul Mas Ersu. Kecuali kalau saya misalnya dengan seorang tokoh yang memang sangat saya hormati dan kemudian tokoh itu sekarang misalnya sudah menjadi seseorang yang di luar lingkaran dari kekuasaan misalnya, terus kemudian dia hanya menjadi tokoh yang kemudian menjadi guru bangsa seperti itu. Yang misalnya ketemu dengan Pak Habibie, Iya. gitu mungkin saya akan cium tangan. Ketemu dengan kiai begitu ya, yang memang dia pengasuh kiai besar, pengasuh pondok pesantren apa dan sebagainya. Itu di luar orang tua, tapi kalau kemudian dengan calon presiden kita cium tangan ya kita dan jadi usianya mungkin sebaya ya antara Pak Said. Iya betul, sepertinya usianya sebaya. Ya oke. Apa ini biar diurus sama teman-teman Partai Buruh deh. Tapi dari sini kan kita udah tahu kalau nanti mau bikin konvensi dan sebagainya sikap Said Iqbal seperti apa kita udah tahu ya. Kecuali kalau nanti dia ketemu Pak Prabowo juga cium tangan, ketemu dengan Anies Baswedan cium tangan, ya itu mungkin dia punya style sendiri gitu ya. Tapi yang jelas sekarang yang muncul dia cium tangannya Ganjar Pranowo gitu ya. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin karena dia kalau nggak salah dulu pernah dekat dengan Gerindra ya Pak Said Iqbal memang orang Gerindra atau gimana saya nggak tahu ini Said Iqbal. Karena dulu Pak Prabowo mau menandatangani perjanjian dengan KPI, sementara Pak Jokowi kan tidak mau. Iya. Dia menyarankan supaya bergabung dengan Gerindra begitu. Oke. Ya, jadi itu menarik. Tapi saya kira sekarang yang paling heboh itu adalah jalan-jalan di Lampung itu disulap mengkilat karena kunjungannya Pak Jokowi. Ini yang ramai banget di saya yang bertahun-tahun jalan berlubang jadi tempat buang sampah. Bahkan kemarin ada seorang emak-emak yang secara demonstratif dia menggunakan sarung di sana seperti mandi sauna mungkin ya maksudnya atau mandi lumpur. Tiba-tiba Pak Jokowi mau datang luar biasa. Ini the power of Bima, the power of Bima. Bima, iya betul. Ya. Tapi yang jadi menarik, saya kira mungkin kita omongin itu ya Mbak, menarik soal Lampung itu karena
Mhm. Kemudian ada pernyataan dari Pak Pak siapa Pak Menteri PUPR, Basuki. kata dia nggak Mhm. mungkin itu dananya dari mana, karena itu kan harus ada anggarannya, ada pengajuan anggarannya dan sebagainya. Saya sih, oh mari kita bahas itu karena itu ramai sekali di media sosial ya Mbak ya. Iya ya, ini menjadi trending topik ya Mas Hersu. Mm-mm. Jadi kalau seandainya kita mengetikkan kata Lampung begitu di Twitter, itu akan ada belasan ribu, saya nggak tahu sekarang mungkin apakah mungkin sudah menjadi puluhan ribu. Karena kemarin baru saja ini rame begitu ya. Ini kan gara-gara Pak Basuki ketemu dengan Pak Jokowi gitu di istana, dan kemudian setelah dia selesai bertemu, kemudian kepada wartawan dia menjelaskan soal tersebut bahwa Pak Jokowi akan datang begitu ke Lampung itu pada hari Rabu, yaitu pada hari ini begitu. Mm-mm. Walaupun belakangan sih Mas Hersu itu ramai juga di medsos, Pak Jokowi ada kemungkinan itu akan apa memundurkan jadwal ke Lampungnya, tapi Kalau tidak ada bisa di pernyataan. anu aja, kalau bisa ditunggu beberapa bulan ke depan lagi gitu biar jalannya rusak dan begitu kasih tahu lagi dan dibenerin lagi gitu. Iya iya, jadi di-prank dulu begitu ya. Ini apa Mm-mm. yang dikatakan Mas Hersu itu apa yang dikatakan netizen, banyak yang mengatakan Oh, oh, demikian. oh gitu ya. Iya, jadi banyak yang menyarankan di media sosial kepada Pak Jokowi dengan memberikan atensi @Jokowi begitu ya. Pak Jokowi nanti jangan mau ya kalau disuruh lewat ini gitu. Pak Jokowi kan mau lewat sini, padahal nanti lewatnya diubah aja ya jadi tidak sesuai dengan pengumuman yang sebelumnya dia akan lewat mana. Terus kemudian Pak sebaiknya di-prank aja dulu. Jadi ini netizen betul-betul memberikan atensi yang luar biasa soal Lampung ini. Kalau saya sebenarnya gampang Mbak, iseng aja kalau saya jadi Pak Mhm. Jokowi, saya minta tim media saya coba print semua ya yang aktivitas jalan-jalan yang tadinya sebelumnya seperti apa dan kemudian jadi apa ketika saya mau berkunjung. Nanti kalau kita berkunjung kita tunjukin aja Pak Renlah hebat ya, bisa dalam Anda sebenarnya Anda bisa kalau mau ya gitu. Terus selama bertahun-tahun ini Anda ngapain aja gitu loh. Iya memang memang betul. Jadi Pak Basuki Hadimulyono itu menjelaskan bahwa dan mengakui bahwa Pak Jokowi ini kunjungannya ke Lampung adalah karena adanya postingan yang viral dari Bima Yuda Saputra tersebut. Dan kemudian ya rupanya Pak Jokowi kan juga tidak hanya Pak Jokowi, putra-putri Pak Jokowi aja kan juga aktif di media sosial ya. Jadi rupanya itu menjadi atensi tersendiri dan dijadwalkan sesudah Lebaran ini untuk langsung berada di sana. Tidak hanya melihat jalan provinsi tapi juga jalan daerah untuk melihat apakah penganggaran kan kalau di daerah itu ada anggaran yang dari daerah dan juga ada yang di drop APBN dari negara begitu dari pusat. Apakah semuanya itu sudah di apa dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya untuk pembangunan terutama untuk infrastruktur. Pak Basuki mengakui demikian Mas Hersu dan kemudian ini menjadi ramai sekali kan menjadi viral nih pernyataan dari Pak Basuki. Nah, inilah yang kemudian tiba-tiba dari Gubernur Lampung begitu ya datang ke Lampung Tengah dengan menggunakan helikopter begitu. Nah ini cukup dirujak juga oleh netizen. Netizen mengatakan bahwa jangan pakai helikopter dong, rasakan perjalanan darat yang 5 jam itu begitu yang bisa muntah-muntah kita melakukan perjalanan tersebut karena jalanan yang rusak dan sebagainya. Dan kemudian juga ada di IG-nya Pak Musa Ahmad begitu Bupati Lampung Tengah begitu bagaimana mereka melakukan peninjauan bersama dengan kepolisian setempat dengan Kodim dan sebagainya. Nah, ini rakyat Lampung maupun netizen gitu, rakyat senusantara begitu yang ada di media sosial menjadi ramai Mas Hersu bersaut-sautan. Netizen yang apa rakyat Lampung juga mengunggah foto-foto yang ada di sana dan kemudian terutama itu kalau dari netizen itu terutama dari partai Sokmed begitu ya Mas Hersu seperti biasa dia men-spill apa aja yang ada di sana. Kemudian dia memperlihatkan bagaimana dalam sekejap ini ibaratnya seperti Bandung Bondowoso begitu hanya dalam semalam itu Bangunan ya Bandung ya, Bondowoso ini kan bangunan ya candi Prambanan. Candi Prambanan ya ya Iya, Jonggrang gitu ya. betul atas permintaan Roro Jonggrang begitu ya karena ingin menikahi Roro Jonggrang permintaannya itu. Jadi bagaimana itu alat-alat berat begitu Mas Hersu yang untuk mengaspal begitu itu bisa berderet sampai puluhan begitu di tempat-tempat yang saat ini sedang diperbaiki. Nah, ini yang kemudian menjadi ramai begitu bahwa dan mereka juga rakyat mempertanyakan, netizen juga mempertanyakan begitu. Bagaimana mungkin ini akan menjadi apa pembangunan yang
yang kuat begitu ya, aspal tersebut begitu. Karena kalau seandainya itu terburu-buru, berdasarkan pengalaman mereka itu maka akan mudah hancur dan sebagainya itu. Jadi hanya sekedar untuk pencitraan saja karena jalan tersebut yang nanti akan ditinjau oleh antara lain yang akan ditinjau oleh Pak Jokowi. Kalau Nah, ini itu saya kira bukan pencitraan betul. kalau ini Mbak. Ini cari muka. Nah, Dua iya hal ya, yang cari berbeda. muka betul Ya, betul ya. ya. Hmm, hmm, Kalau hmm. pencitraan rakyat Lampungnya udah tahu semua gitu. Makanya ya nggak apa-apa kalau saran saya gini, kalau bisa Pak Jokowi jangan sekarang ke Lampung, tunggu dulu beberapa hari nanti diramein lagi di media sosial baru dibenerin semua gitu. Atau kalau tetap Lampung pilih jalan-jalan yang masih hancur kan pasti sekarang tolong netizen laporkan jalan-jalan mana saja yang masih hancur, tapi perlu diingat ya karena ada beberapa seperti Anda sebut tadi kan ada jalan-jalan itu kan ada jalan jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten gitu yang Daerah betul. ya yang ditanggung jawab masing-masing. Tapi kalau nggak salah saya baca Pak Basuki juga bingung itu sebenarnya anggarannya dari mana gitu ya diperoleh kok bisa tiba-tiba mendadak dia bisa memperbaiki jalan itu karena kan jalanan gitu kan biasanya ada penganggarannya kan sebelumnya kan nggak bisa langsung tiba-tiba bangun begitu kalau ini pasti juga jangan-jangan dana non budgeter atau ngambil mengalihkan APBD gitu Mbak. Dan kalau pengalihan APBD itu sebenarnya prosesnya juga harus lewat DPRD loh, nggak bisa langsung pengalihan seperti itu loh. Iya, iya betul sekali. Nah, Pak Basuki ketika itu kan ditanya oleh wartawan begitu. Saat ini apa namanya ditanya oleh wartawan saat ini perbaikan jalan yang sedang dilaksanakan di Lampung setelah adanya berita tersebut itu kira-kira apakah dilakukan oleh PUPR begitu? Siapa yang melakukannya? Nah, Pak Basuki menyatakan bahwa di bawah PUPR itu kan ada balai jalan di setiap provinsi. Nah, balai jalan memang betul balai jalan melakukan survei di lokasi, tapi bukan untuk memperbaiki, hanya untuk melihat karena jalan tersebut akan dilalui oleh Pak Jokowi begitu. Dan kemudian dia mengatakan kemungkinannya tim balai jalan itu jelas bukan untuk membangun karena belum ada perintah dari Pak Basuki. Kata Pak Basuki nanti itu akan berupa impres semacam instruksi presiden yang diberikan kepada Pak Basuki dan Pak Basuki nanti baru akan memberitahu kepada pemerintah daerah di sana untuk melakukan hal tersebut begitu. Lagi pula belum ada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk perbaikan jalan yang rusak tersebut menurut Pak Basuki demikian. Dia mengatakan demikian Mas Heru supaya tidak salah kutip. Enggak mungkin dari mana dia uangnya? Kan impresnya sudah ada kan, harus ada dipanya. Jadi berdasarkan impres harus sudah ada dipanya dulu baru itu bisa dilaksanakan begitu. Dan ya sejauh ini sih Mas Heru berarti pembangunan atau apa pengaspalan yang dilakukan secara terburu-buru ini bukan berasal dari pusat. Nah, ini yang dipertanyakan juga oleh netizen, dari mana itu dananya? Karena sebelumnya baik dari gubernur maupun wakil gubernur itu kan berkali-kali mereka mengatakan bahwa dana yang ada yang seharusnya untuk infrastruktur itu selama ini digunakan karena adanya COVID, jadi fokus kepada COVID dan sesudah COVID itu untuk UKM, pemberdayaan UKM dan juga untuk pembangunan ekonomi dan lain sebagainya sehingga dana yang harusnya untuk jalan tersebut digunakan untuk hal lain. Nah, ini yang kemudian berarti kan tidak ada dana. Nah, seperti kata Mas Esu, ini dananya dari mana? Itu yang kemudian dipertanyakan. Ada bahaya kalau itu dana dari swasta dan kita tahu memang para kepala daerah di sana itu biaya pemilunya itu ditopang oleh satu konglomerasi di sana gitu dan itu jadi rahasia umum lah di Lampung Rahasia umum, tahu betul. siapa penguasa sesungguhnya di Lampung kan bukan sebenarnya gubernur beberapa bupati di Lampung itu bukan penguasa sesungguhnya adalah pengusaha besar di sana gitu yang Anda tinggal googling di apa itu Anda akan ketemu siapa sebenarnya penguasa sesungguhnya di Lampung itu gitu apakah dari dia dan kalau itu mekanisme bagaimana kan itu juga harus jelas apakah hibah apakah itu semua harus jelas gitu ya dan kedua kalau kemudian itu mengalihkan anggaran kan itu berarti APBD ya perubahan gitu ya ya itu harus juga dijelaskan gitu tapi tetap menarik bahwa bagaimana reaksi para pejabat di daerah itu seperti itu ya ketika diviralkan dan dapat atensi dari pimpinan pusat baru mereka bergerak seperti itu. Ini mentalitas apa nih gitu yang selama bertahun-tahun jalan itu dibiarkan tiba-tiba karena ada mau ditinjau oleh presiden dan kemudian terus buru-buru dibangun. Jadi saya sih menyarankan seluruh netizen di seluruh Indonesia lakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Bima gitu ya. Dengan begitu nanti mereka semua kalang kabut
dan Pak Jokowi nanti sibuk ninju ke sana ke sini nggak mikirin lagi soal capres nanti Pak Jokowi. Ya. Tapi ini bagus loh ya Mas Hersu ya, Bagus bantuan dong, bagus pemerintah ya. pusat ini kan dari apa asli, genuine gitu dari rakyatnya Ya, sendiri. Dan kemudian ini apa namanya? Sebenarnya tanggapan dari Pak Jokowi ini untuk kemudian meninjau langsung apa yang viral ini bagus sekali. Kita patut apresiasi juga begitu. ya gini, mungkin sebelum apresiasi kita tahu Pak Jokowi orang yang sangat sadar pencitraan. Jadi itu Iya, clear iya. ya. Jadi bahwa kemudian begitu tahu begini, beliau ikut menumpangi ini pencitraan semacam ini bahwa dia sebagai peduli. Tapi kan Pak Jokowi udah nggak mau jadi presiden lagi kan, ya nggak apa-apa, biarin aja, meninggalkan hal yang bagus gitu karena ini Iya. manfaat bagus buat rakyat Lampung kan gitu Mbak. Walaupun sebenarnya nggak boleh juga pola semacam ini terus terjadi, buat diviralkan dulu baru kemudian bereaksi kan gitu. Betul, karena memang ini perlu sih Mas Hersu apa namanya dukungan dari Pak Jokowi atau kita bisa katakan ini sebagai tekanan begitu ya. Karena memang kemarin ketika kasus Bima ini mencuat, terus kemudian pihak Lampung dari gubernurnya, wakil gubernur, Bupati Lampung Tengah dan sebagainya itu kan seperti defensif begitu. Dan Malah mereka menyerang balik kan. dan malah menyerang balik dan kemudian lewat pengacara begitu, seorang pengacara yang padahal pengacara ini juga katanya bekerja untuk Tim gubernur hukumnya gitu gubernur ya. ya katanya ya. Iya, katanya sih merupakan tim dari gubernur, tapi kan memang disanggah oleh mereka begitu ya. Dan kemudian itu kan apa namanya menuntut Bima begitu atas postingannya. Tapi kan kemudian itu sudah ditarik kembali begitu. Tapi artinya dari sejak itu viral belum ada perbaikan berarti ketika itu. Ketika itu kan sempat Mas Hersu kemudian ada perbaikan di beberapa lokasi begitu, tapi ternyata itu tidak berlanjut begitu. Nah, sekarang setelah Pak Jokowi akan melakukan sidak, akan meninjau ke lokasi begitu, ke jalan-jalan yang rusak itu, barulah ini terlihat betul-betul betapa puluhan alat berat ini dikerahkan di berbagai titik begitu. Saya lupa ada berapa titik, tapi tidak ada beberapa titik begitu Mas Hersu yang saat ini sedang dilakukan siang malam, bahkan kalau dari Partai Sokmed itu memperlihatkan fotonya siang maupun malam begitu. Kendaraan-kendaraan tersebut ada di lokasi. Iya, iya. Karena ini kan Anda tadi menyinggung Bandung Bondowoso. Mungkin anak-anak sekarang, anak-anak bukan generasi milenial aja mungkin banyak nggak paham, apalagi generasi Gen Z ya Mbak ya, pasti nggak paham gitu kan. Ini kan kalau cerita Bandung Bondowoso itu kan dia diminta untuk membangun 1.000 candi gitu ya Betul. di sana, dan itu patokannya sampai sebelum ayam berkokok gitu ya. Iya. Dan dia memang sepanjang malam dia bekerja. Jadi ini mereka betul-betul seperti Bandung Bondowoso modern ini. Ya. Iya, iya, iya. Jadi Bandung Bondowoso disuruh membangun 1.000 candi, tapi dan dia sudah menyelesaikan 999 candi, tapi karena Roro Jonggrang ini sebenarnya tidak mau menikah dengan Bandung Bondowoso, Ya, ya. sehingga dia menggagalkan rencana Bandung Bondowoso tersebut dengan menspil kepada ayam gitu ya, sehingga ayamnya berkokok lebih dulu. Nah, ini yang di sini netizen begitu Mas Hersu yang mengungkap menspil kepada, ini yang terjadi nih, si Bandung Bondowoso lagi ngapain gitu di sana. Ya, 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 sama sebenarnya kalau di Jawa Barat ini ya Sangkuriang ya sebenarnya, Tangkuban Perahu Iya, iya, gitu. iya betul, Ya, ya, betul. seperti itu. Jadi ini menarik. Jadi saya serukan ini ada banyak manfaatnya kalau Anda melakukan seperti Bima itu. Satu, kemudian memberi manfaat banyak orang, dan kedua saya sempat baca itu Bima itu sekarang jadi kebanjiran follower, dan dia juga udah jadi endorser gara-gara followernya gede gitu. Jadi Iya, iya betul. And the power of sosmed itu memang luar biasa. Bima itu sebelum dia mensipil keadaan Lampung, ini soal Bima sedikit saja. Jadi dia kan pernah membuat postingan begitu mengenai Ibu Megawati yang mohon maaf itu dikatakan janda begitu oleh Bima, dan juga dia memention atau menyebut nama Bung Karno begitu. Itu yang membuat kemudian netizen marah. Jadi kemudian follower Bima saat ini, kalau yang sebelumnya semuanya menyanjung, saat ini kalau kita melihat komen-komennya itu ada yang justru mencaci dia, tapi tidak kalah banyaknya yang masih tetap memberikan semangat kepada Bima begitu untuk dia terus mengawal apa yang terjadi di Lampung, karena kan seperti kita tahu Ibu Rehana yang dari Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan di Lampung yang katanya itu akan diperiksa begitu Mas Hersu, dan juga KPK memberikan attention. Sekarang kan juga kita sepertinya melihatnya ya itu anjing. hilang aja itu. Kalau yang kemudian pegawai rutan itu sipir itu, dia Betul, dipindah ke Nusa Dewang Kambangan. Delvi. Ya. Ya, jadi sebenarnya banyak Mbak kasus-kasus yang kalau nggak kita kawal netizen itu menguap begitu saja.
betul. kita ingat kasus Sambo ya. Kalau itu Mhm. netizen nggak kencang itu juga bakal hilang juga gitu ya. Betul, Kebetulan waktu betul. itu ada duitnya di dalam pemerintahan ada Pak Mahfud MD. Kasus Mhm. apalagi ya? Banyak kasus sekarang yang ditangani oleh Pak Mahfud MD juga 349 triliun, Mhm. 3.409 triliun ya. Ya, Nah, 349 triliun. 349 triliun saya aja udah ambil lupa itu karena itu kasus Mhm. kita menguap begitu saja kan Mhm. TPPU di Kementerian Keuangan itu kan hilang begitu saja kan gitu dulu hebohnya kayak apa di DPR kan gitu terus Mhm. ya yang lain lagi yang terbaru saya kira kasus yang di Sumatera Utara yang tadi kita singgung Mhm. ya itu Iya. juga sekarang karena menjadi atensi luar biasa dari berbagai pihak kemudian sekarang dia langsung dipecat dan sebagainya jadi memang kelihatannya memang harus ada pressure grup semacam itu jadi kan sebenarnya ini kayak media sosial itu sama dengan kayak kalau dulu kita sebut sebagai pressure group gitu Mbak ya yang diwakili oleh Mhm. civil society kalau dulu kan sebenarnya dua media massa dan kemudian civil society kan harusnya itu yang Mhm. menjadi Mhm. pengawal dari pemerintahan apalagi kalau dalam sistem oposisi kita sekarang Mhm. yang lemah seperti sekarang ini ya Mhm. oposisi ala-ala lah sebenarnya kalau sekarang. Mhm. Nah, dan alam yang menyediakan itu sekarang ya namanya media sosial gitu ya. Ini Mhm. powernya jauh lebih gede. Dan yang Oke. lebih berbahaya memang orang sering mempersoalkan ini tidak ada kurasi kan kalau di media sosial. Kalau media massa nasional kan ada kurasinya, ada Iya. proses berjenjang, ada redakturnya, terus kemudian Mhm. juga ada undang-undangnya. Kalau ini paling undang-undangnya UU ITE aja selama tidak kena UU ITE ya aman-aman aja gitu. Jadi Mhm. selalu alam menyediakan keseimbangan lah menurut saya gitu. Iya, iya, dan di media sosial kekuatannya adalah seseorang yang ketika dia merasa lemah, statusnya bukan siapa-siapa, tapi dia memiliki info yang sangat penting begitu, dia bisa menggunakan anonim begitu, Hmm. menggunakan nama lain. Jadi akunnya bukan atas nama dirinya sendiri, walaupun mungkin untuk pendaftaran dia tetap memakai harus ada emailnya apa dan sebagainya itu tercatat ya, misalnya untuk Twitter itu kan seperti itu. Makanya seperti akun Partai Sokmed ini sudah bertahun-tahun dia ada dan saya rasa ini adalah sebuah tim begitu Mas Hersу ya karena dia mengetahui berbagai aspek, berbagai persoalan sosial, hukum, politik dan sebagainya dan juga bisa mengeluarkan data-data begitu yang data-datanya itu valid. Jadi apa yang terjadi secara faktual gitu ya, secara offline begitu dan ternyata ketika netizen itu mengatakan tersebut seperti Bima kan hanya by word gitu ya dia hanya mengatakan secara verbal tapi nggak punya data-data begitu ya tidak bisa apa ada yang ininya ada berapa dan kemudian Partai Sokmed itu mengeluarkan data-data mengeluarkan foto-foto yang diikuti oleh netizen secara luas begitu begitu juga pada kasus saat ini misalnya kita masuk sedikit saja kepada kasus anak dari Pak Yasona Lawli yang katanya berbisnis luar biasa di dalam lembaga-lembaga permasyarakatan yang ada di Indonesia begitu ya. Nah, ketika Pak Yasona itu menyanggah, kemudian Partai Sokmed kan mengeluarkan berbagai perjanjian dan perjanjian itu sepertinya tidak bisa disanggah lagi oleh Pak Yasona. Bahkan Dawang Delvi yang kemudian tadinya ada di lapas Raja Basa yang ada di Lampung, yang dia bermain dengan sipir yang ada di situ, yang katanya rumahnya ada kolam renang, kemudian dia mempunyai Harley Davidson. Itu kan sempat Pak Yasona mengatakan Harley Davidsonnya hanya pinjaman. Hmm. Tapi kenyataannya kemudian dia si sipir ditarik dan si Hendrik yaitu si apa namanya narapidana yang terhukum mati yang memiliki hubungan dengan sipir tersebut begitu ya kong kali kong itu sekarang dipindah ke Nusa Kambangan. Nah artinya ini memang Oh, bukan yang dibilang Nusa Kambangan bukan Devang Devinya oh, bukan. maaf si apa Hendrik itu tadi Oh, narapidananya sementara Dawang Delvinya ditarik ke Kanwil katanya juga oh akan ditarik ke Kanwil. Oke, kita dipindah. ralat ya tadi pernyataan saya Mhm. jadi dipindah ke Nusa Iya, Kambangan gitu ya. Jadi iya, yang Hendriknya ya. Nah, iya, tetapi iya. ya seperti itulah. Jadi memang kita tahu bahwa ketika rame mereka pasti akan bereaksi. Tapi begitu kita meleng gitu, misalnya lengbet itu ya, mereka ya nggak akan ditindaklanjuti lagi. Jadi nggak apa-apa nggak. Tapi Iya. memang itu bagian dari perjuangan teman-teman untuk melakukan semacam itu terus saja kawal saya kira ya di Mhm. media sosial ini karena betul-betul menunjukkan ya hasil yang signifikan. Jadi saya menunggu, ya saya kira bukan saya, kita semua menunggu teman-teman lain di seluruh Indonesia itu untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bima gitu ya Mbak ya. Nanti biar diamplifikasi oleh akun-akun yang lain, yang akun gede termasuk seperti Partai Sosmed ini gitu ya Mbak ya.
Iya, ramai sekali loh Mas Hersu. Kalau saya suka geli sendiri begitu kalau melihat. Hmm. Ini kan memang fenomena Lampung ini luar biasa. Jadi Ya, kemudian ya, ya, ya. bahkan yang terjadi kemarin ketika Pak Ganjar begitu dia lari-lari pagi yang di GBK itu Hmm. pun juga diikuti dengan ayo Pak Ganjar lari-larilah di sini. Ada Lari yang di Jawa jalan-jalan Tengah. yang hancur di Lampung maksudnya? Bukan, masyarakat Jawa Tengah itu terus Oh. Hmm. lari-larinya jangan di Jakarta, kalau di sana infrastrukturnya sudah bagus begitu. Larinya Hmm. di Jawa Tengah, di antara kubangan, di antara jalan rusak apa dan sebagainya. Itu Hmm. ramai juga, itu cukup ramai Mas Hersu. Oke, oke, oke. Saya pikir Pak Ganjar diminta lari ke Lampung. Ya. Iya, dia diminta untuk lari di daerahnya sendiri untuk melihat bagaimana jalan-jalan infrastruktur di daerahnya yang juga masih banyak yang rusak ya, karena Ya. kan Jawa Tengah memang banyak Ya. daerah yang masih miskin Jadi gitu. sekarang ini benar-benar Lampung itu lagi jadi fokus perhatian nasional ya, kasus selain Mhm. ada di jalan rusak, ada Devang Devi yang sipir penjara itu, terus ada sampai Ibu Kepala Dinas yang menunya. Rehana. Oh ya, yang ini tinggi. Saya lihat ada meme-nya, ada yang perempuan pakai perempuan atau laki-laki kemudian naruh galon aqua di atasnya, terus dikasih kerudung gitu dan lebih tinggi dari kerudungnya Ibu. Ibu Ibu Rehana tadi. Terus kasus yang terbaru saya kira yang kemarin penembakan di kantor MUI meskipun dengan airsoft gun itu si Mustafa NR itu ya, itu Ya. kan juga dari Lampung, dan ada penjelasan ternyata dia meninggal dunia karena dia punya riwayat penyakit jantung dan Oh. asma. Itu penjelasan. Iya, iya. Nah, pokoknya Lampung top sekarang ya. Lagi sekarang rektornya juga sudah dituntut hukuman 12 tahun penjara. Iya, Pak Karomani ya. Ya. Luar biasa deh. Oke. Baik, Mbak Agi, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini ya. Kita tinggal nunggu Pak Jokowi jadi nggak ke Lampung gitu. Kalau saran kita jangan ke Lampung dulu, tunggu lagi ada bawa data-data lagi, terus bilang Mbak Jokowi bahwa oh saya mau ke sini, saya pindah, nggak jadi ke sana gitu. Diperbaiki lagi sama Pemprov Lampung. Diperbaiki lagi. Oh saya mau pindah ke sini lagi ya gitu ya. Tolong dibantu ya netizen ya, jalan-jalan yang rusak di Lampung dan juga daerah-daerah Anda yang lain di luar Lampung. Gitu ya Mbak Agi ya. Oke, oke, sip. Oke, lagi. Baik, terima kasih, Mbak Agi. Sampai ketemu lagi ya. Kita mesti mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.